Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Azizah dengan NIM 12402183089 dari kelas Ekonomi Syariah 6C, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini, saya akan menjelaskan isi dari poster yang telah saya buat yang bertemakan rekrutmen sumber daya manusia. Yang akan saya bahas nanti diantaranya adalah pengertian rekrutmen, tujuan rekrutmen, metode rekrutmen, proses rekrutmen, serta implementasinya pada suatu perusahaan. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah proses rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen. Tujuan dari kegiatan rekrutmen ini adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Selanjutnya, metode rekrutmen. Ada dua metode rekrutmen, yaitu metode rekrutmen internal dan metode rekrutmen eksternal. Yang pertama, metode rekrutmen internal, yaitu mencari kandidat dari dalam perusahaan, misalnya dengan cara promosi, yaitu mengangkat posisi karyawan, atau dengan rotasi karyawan, yaitu pekerjaan karyawan ditukar. Yang kedua, metode rekrutmen eksternal, yaitu mencari kandidat dari luar perusahaan, misalnya dengan pemasangan iklan dari lembaga pendidikan, dari lembaga pemerintah, atau dari perusahaan penyedia tenaga kerja. Selanjutnya, proses rekrutmen. Yang pertama, searching process, yaitu proses menarik pelamar yang memenuhi kebutuhan yang ada melalui sumber daya yang tersedia. Metode yang umum digunakan adalah sumber daya internal dan sumber daya eksternal. Proses yang kedua dinamakan selection process, yaitu proses penyaringan pelamar untuk kandidat yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Dan proses yang terakhir dinamakan user process, yaitu proses menemukan orang yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan atau tersedia, yang diperoleh dari kandidat yang ada yang lulus proses seleksi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh tentang proses rekrutmen sumber daya manusia pada suatu perusahaan. Misalnya pada perusahaan PT Pasifik Jaya Persada. PT Pasifik Jaya Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat-alat pertukangan. Produk yang didistribusikan berupa palu, pacul, sekop, pegangan pintu, kuas, engsel, dan alat-alat pertukangan lainnya. Daerah pendistribusiannya adalah Surabaya dan luar pulau, yaitu Kalimantan, Manado, Gorontalo, dan Palu. Perusahaan berencana menambah jumlah pegawai sales untuk memperluas daerah pendistribusian PT Pasifik Jaya Persada. Melalui proses rekrutmen yang tepat, diharapkan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mendapatkan pegawai sales yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pegawai sales dituntut untuk memahami spesifik dan fungsi barang yang ditawarkan atau dijual kepada pelanggan. Sales memastikan kondisi dan kualitas barang pesanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Dan pegawai sales dituntut untuk menjalin komunikasi baik sebelum ataupun sesudah penjualan. Selain itu, pegawai sales harus memiliki keterampilan dalam memasarkan produk, sehingga meningkatkan produktivitas penjualan. PT Pasifik Jaya Persada sebelum melakukan proses rekrutmen pada posisi sales, terlebih dahulu melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk menentukan jumlah pegawai sales yang dibutuhkan. Dalam hal ini, PT Pasifik Jaya Persada berencana untuk memperluas daerah pendistribusian perusahaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas penjualan perusahaan. Proses selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Metode rekrutmen yang diterapkan PT Pasifik Jaya Persada adalah berdasarkan referensi dari para pegawai perusahaan dan rekan bisnis. PT Pasifik Jaya Persada
memilih menggunakan metode rekrutmen berdasarkan referensi karena dengan metode tersebut dianggap lebih efektif dan efisien. Selain itu, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memasang iklan lowongan pekerjaan di koran atau media massa lainnya. Setelah melakukan rekrutmen, langkah selanjutnya yang dilakukan PT Pasifik Jaya Persada adalah proses seleksi. Dengan memilih calon pegawai yang memiliki kualifikasi atau persyaratan kerja yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan pada perusahaan. Dalam proses seleksi tersebut, perusahaan akan melakukan penyaringan pada pelamar kerja dengan cara mewawancarai pelamar kerja untuk mengetahui atau membuktikan kualifikasi dan persyaratan pegawai sales yang telah diterapkan perusahaan telah terpenuhi oleh pelamar. Setelah perusahaan menemukan seseorang yang tepat pada posisi sales, maka perusahaan akan melakukan kontrak kerja dengan pelamar tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.